Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan kita hidup? Dan Tuhan yang memberikan kita hidup bukan untuk kesia-siaan, tetapi Dia mempunyai rencana atas hidup kita. Berbahagialah setiap kita yang selalu hidup berpadanan dengan panggilan dan rencana Tuhan. Dengan demikian hidupnya menjadi hidup yang bernilai. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus selalu insaf bahwa satu kali kita akan selesai dengan kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kita memiliki kebiasaan menunda-nunda untuk hal yang berharga yang patut kita lakukan. Dan juga jangan pernah kita mudah untuk tawar hati, sehingga kita tidak melakukan apa yang berharga di mata Tuhan. Saudara, waktu yang kita miliki tidak pernah dapat kembali. Dan terus berlalu, dan tanpa kita sadari, waktu itu telah lewat. Saudara, mengingat terbatasnya kehidupan kita ini, marilah kita melakukan hal-hal yang memang penting dan berharga di dalam kehidupan ini. Semua itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan semua kita lakukan bagi Dia. Disitulah saudara mengapa kita perlu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar kita peka akan pimpinan Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 29 ayat 20 sampai 30. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud pada akhirnya selesai di dalam pelayanannya sebagai Raja Israel selama 40 tahun. Dan Salomo anaknya menggantikannya. Saudara, 40 tahun dapat dirasakan sebagai waktu yang lama. Namun ketika dijalani, 40 tahun itu dapat dirasakan sebagai waktu yang cepat. Raja Daud belum sempat melihat bait suci, dan dia sudah mangkat. Namun perjalanan kehidupan Raja Daud di dalam mengikut Tuhan, itu telah menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan kita dan Dia melengkapi kita untuk hidup di dalam rencananya. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar.
Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini luar biasa, bukan? Ketika kita sadar bahwa Salomo itu masih sangat muda dan kejayaan Daud begitu luar biasa. Tetapi bagaimana Salomo yang muda yang baru bertahta ini telah mendapat dukungan yang begitu besar dan memiliki keagungan kerajaan ikatan seperti yang tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah Israel. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan yang menetapkan Salomo, Tuhan yang membuat Salomo itu luar biasa besar di seluruh mata orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang punya rencana. Tuhan juga yang menggenapi rencana itu. Tuhan yang punya rencana. Tuhan juga yang melengkapi orang-orang yang mau dipakai oleh dia. Saudara, disitulah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan mau pakai kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tetapi Tuhan yang punya rencana, dia juga yang akan menggenapinya. Dan Tuhan mau melengkapi kita. Siapapun kita. Saudara, bukan berdasarkan background kita. Bukan berdasarkan kepandaian kita. Bukan berdasarkan apa yang kita punya. Tetapi saudara, ketika Tuhan mau pakai hidup kita, dia melengkapi kita dengan perlengkapan yang tidak dapat kita pikirkan. Karena dia tahu bagaimana dia akan memakai engkau dan saya. Oleh karena itu saudara, yang diperlukan bagi saudara dan saya adalah kesediaan untuk melayani dia. Saudara, orang-orang yang bersedia melayani dia, saudara, Tuhan, dialah melengkapi supaya setiap orang-orang tersebut sebagai orang percaya boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, marilah kita menyelesaikan pelayanan kita kepada Tuhan dengan baik dan setia sampai akhirnya. Apapun yang kita hadapi di dalam pelayanan itu. Saudara, firman Tuhan berkata, demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan dalam kondisi seperti apakah Raja Daud itu wafat. Saudara, Alkitab berkata ketika Raja Daud telah menjadi tua, yaitu telah putih rambutnya. Tidak berhenti di sana, ditambahkan penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saudara, kita tahu perjalanan kehidupan Raja Daud. Sejak dia menggembalakan ternak ayahnya sebagai anak bungsu yang tidak diperhitungkan. Dan bagaimana dia telah diurapi oleh Samuel, namun tidak pernah memiliki kekuasaan. Dan dia melayani Raja Saul. Dia berjasa, dia begitu baik, tetapi Raja Saul cemburu kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan yang panjang, yang tidak mudah, yang harus dilewati oleh Raja Daud. Namun saudara, Raja Daud, hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah tawar hati, dia tidak pernah putus asa. Dia melakukan yang patut dia lakukan.
Dia tidak melakukan apa yang tidak patut dia lakukan. Saudara, dia melakukan semuanya bagi Tuhan. Dan saudara, dia mengakhiri seluruh kehidupan dan pelayanannya dengan baik dan setia. Dan Tuhan mengaruniakan kekayaan dan kemuliaan itu yang nampak dari umat Tuhan. Bukan itu saja. Tuhan juga menyediakan penerus bagi pekerjaan Tuhan, yaitu melalui anaknya Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti rindu bahwa kita bisa setia sampai akhir melayani Tuhan dengan baik. Saudara, satu hal yang sangat penting, apapun yang kita hadapi di dalam pelayanan kita. Saudara, mari tekadkan hati kita. Tuhan, saya ingin menyelesaikan dengan baik seluruh pelayanan hidup saya sampai akhirnya. Sehingga saya bertemu dengan Engkau, maka Engkau senang atas hidup saya. Dan saya boleh menjadi hamba yang setia dan hamba yang baik. Saudara, marilah kuatkan iman kita dan lihatlah kepada tujuan yang Allah berikan kepada kita dan selalu mengarahkan mata rohani kita kepada Kristus sehingga kita sanggup mengemban apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bersyukur kami boleh belajar daripada hamba-Mu, Raja Daud. Berikan kami hati seperti hamba-Mu yang mengasihi Engkau dan tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.